Diduga korsleting di bagian mesin mobil patroli Polda Jawa Timur ludes terbakar saat konvoi di Sidoarjo, Jawa Timur. 2 anggota polisi di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Patrol Ditsamapta Polda Jatim. Mobil patroli polisi milik Polda Jatim terbakar di kawasan Desa Sawot Ratap, Gendangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat melihat kepulan asap dari bagian mesin, 2 anggota polisi yang berada di dalam mobil bisa keluar dari mobil menyelamatkan diri. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Mobil terbakar saat melaju beriringan dengan 2 mobil patroli lainnya masuk ke wilayah Desa Sawot Ratap, Gendangan. Menurut saksi, sebelumnya sempat terdengar beberapa kali ledakan. Ada ledakan ada, berapa kali tadi ya? Berapa kali ledakannya, Bu? 3-4 kali kali, Mas. Oh, sempat meledak, Bu, ya? Terus langsung apinya gede gitu, Bu, ya? Beriringan tadi ya. Oh. 3 mobil kan tadi lewat sini, yang belakang yang itu. Mobil patroli yang hangus terbakar dibawa ke Mapolda Jatim di Surabaya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ruko berlantai 3 yang dijadikan gudang mainan anak-anak di pemukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran membuat panik warga. Gudang mainan anak-anak di Jalan Laksa 2, Kelurahan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap terlihat dari lantai 3 ruko. Petugas berupaya menjangkau titik api saat berupaya memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Seorang perawat dan anak balitanya tewas dibunuh calon suaminya di Semarang, Jawa Tengah. Sadis, pelaku membuang jasad kedua korban di bawah jembatan tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Ibu yang duduk di kursi roda ini histeris setelah memastikan jasad anaknya, Sweta Kusuma Gatra Subardia 32 tahun, berada di kamar jenazah RSUD Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Ayah korban pingsan mengetahui anaknya yang merupakan perawat di rumah sakit di Yogyakarta, serta sang cucu yang berusia 4 tahun, tewas mengenaskan. Awalnya polisi menemukan jasad Sweta di bawah jembatan susukan tol Semarang Solo, kilometer 426, Pundak Payung, Banyumanik, hari Minggu lalu. Setelah identitas korban diketahui, keluarga menyebut Fauzan, anak korban berusia 4 tahun, juga hilang. Polisi kembali melakukan penyisiran di bawah jembatan susukan dan menemukan jasad Fauzan tinggal kerangka berada 500 meter dari lokasi temuan jasad ibunya. Usai divisum, polisi memastikan janda muda ini tewas akibat dibunuh karena ada luka bekas cekikan di leher. Pelaku pembunuhan ini diduga Doni, calon suami korban. Keduanya telah bertunangan setelah 6 bulan berpacaran. Identitas korban terungkap dari pakaian dan perhiasan yang digunakan. Dari TKP, yaitu dari korban, kita mendapatkan bukti-bukti berupa properti. Propertinya apa? Yaitu jilbab, kemudian perhiasan. Setelah kita cross-check kepada keluarga, itu benar, itu adalah milik korban. Dia seorang anak laki-laki, usia di bawah 10 tahun. Terus untuk konturnya gigi atau itu? Ya, kita periksa dulu nanti lengkap di sini. Tadi kan saya hanya memeriksa tulang ini aja, tulang kepalanya. Sebelum ditemukan tewas, korban dan Doni sempat menginap di hotel di Semarang. Polisi memastikan korban dibunuh di hotel karena dari CCTV hotel diketahui pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan tewas sama dengan pakaian korban saat check-in di hotel. Pelaku lalu membawa jasad korban menggunakan mobil ke tol Semarang Solo. CCTV sempat merekam saat mobil pelaku masuk tol. Korban Sweta yang memiliki 2 anak bercerai dengan suaminya 1 tahun lalu. Anak pertama korban berusia 7 tahun diasuh oleh kakeknya di Yogyakarta, sedangkan Fauzan, anak keduanya yang berusia 4 tahun, dititipkan pada Doni, calon suaminya, di Lasem, Jawa Tengah. Doni, pelaku pembunuhan ini, masih diburu polisi.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Tolak saat diajak rujuk, seorang istri tewas dibunuh suami sirinya di Kepahyang, Bengkulu. Pembunuhan diketahui anak korban setelah mendengar teriakan ibunya dari dalam kamar. Pembunuhan Rita Sriyanti, 37 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Kepahyangan, Bengkulu, menggemparkan warga. Ironis, pelaku pembunuhan ini merupakan ES, suami siri korban. Pria 31 tahun ini ditangkap Kamis siang setelah sempat kabur usai membunuh istri sirinya. Pembunuhan diketahui setelah anak korban mendengar teriakan ibunya dari dalam kamar. Korban tewas akibat luka parah di leher dan perut. Sebelum kejadian, pelaku sempat bermalam di rumah korban dan meminta rujuk, namun ditolak oleh korban hingga berujung keributan. Karena si tersangka mensinyali bahwa istrinya sudah ada hubungan dengan orang lain, makanya dia sampai nekat. Pelaku mengaku telah pisah ranjang setelah 2 tahun menikah siri dengan korban. Pelaku kesal, korban menolak niat rujuknya. Sebulan lebih. Jadi bisa ranjang sebulan ini. Kalau nikah sama dia berapa lama? Kurang dikit lah 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Tapi kan malam tadi sempat nginap juga ya Bang ya? Ya sempat diam di situ. Oh, tidak ribut tak malam tadi? Ribut. Pelaku terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Kepahyangan, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Seorang pria kepergok saat mencuri sepeda motor terparkir di rumah seorang guru SD di Surabaya, Jawa Timur. Dikejar warga, pelaku kabur menceburkan diri ke sungai. Polisi berupaya mengevakuasi 2 pelaku pencurian motor dari kepungan warga usai loncat ke sungai di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku babak belur kepergok mencuri motor milik seorang guru SD. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga. Polisi langsung membawa kedua pelaku ke Polsek Sukolilo, Surabaya untuk diproses hukum. Korban yang sempat datang memarahi pelaku sebelum akhirnya meminta maaf. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Komplotan pencuri terekam CCTV membobol sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku membawa kabur ribuan bungkus rokok senilai 200 juta rupiah. CCTV merekam aksi 2 orang pria pelaku pencurian masuk ke dalam minimarket grosir Cahaya di Jalan Ahmad Yani, Desa Bumi Harjo, Kumai, Kota Waringin Barat. Menggunakan kardus, salah satu pelaku mencuri ratusan bungkus rokok berbagai merek bernilai 200 juta rupiah. Pelaku diduga masuk melalui pintu belakang minimarket. Bahkan pelaku mengikat pintu kamar penjaga minimarket mengantisipasi agar tidak keluar. Ke toko, buka pintu tuh ada tali di pintu saya tuh. Nah terus pas lihat tuh ada pintu rokok sama pintu yang ke toko tuh kebuka semua. Berarti pintu jenengan di sana juga tadi ya? Di tali pakai. Ya dari luar pakai kerudung, itu kan ada toko baju tuh, pakai kerudung di situ. Udah tadi malam yang kehilangan tuh rokok, akhirnya semua rokoknya diambil. Yang baru belanja kemarin, dapat tabungan, tidur ya, LA. Kalau kerugian ya sekitar 150-an, sampai 200 juta. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Kota Waringin Barat. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jahwan melaporkan. Jelang Ramadan, polisi merazia sejumlah warung kelontong dan lapak penjual minuman keras di Palmerah, Jakarta Barat. Ratusan botol minuman keras disita polisi. Satu persatu warung kelontong, pengecer, dan lapak penjual minuman keras di Palmerah, Jakarta Barat dirazia polisi. Dari sejumlah warung, polisi mendapati ratusan botol miras tanpa izin edar. 500 botol miras ilegal disita sebagai barang bukti. Razia untuk mencegah tawuran di kawasan Kota Bambu karena sebagian besar pelakunya mengkonsumsi minuman keras.
Sementara kami belum punya gudang, ya hanya pedagang sama pengecer saja. Jadi kami konsentrasi di pedagang saja. Karena memang kita gudang tidak punya. Dari 6 titik ya. 6 titik ya. 6 titik dengan rincian dari KBU 3 titik, Palmera 2 titik, KBS 1 titik. Razia akan terus dilakukan hingga jelang Ramadan dan Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Setelah Rizky Febian, YouTuber Atta Halilintar, Reza Arab, dan Arif Muhammad diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana dari Doni Salmanan tersangka penipuan dan pencucian uang. Bagaimana jalannya pemeriksaan? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bantuannya 87 Januari 2,